Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi ayahanda selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Toraja beserta seluruh jajaran pengurus cabang sempat hadir, seluruh jajaran pengurus lembaga dan badan otonom hadir di tengah-tengah kita, pasukan dari sahabat Ansor Bansar yang sudah biasa. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Kapolsek, Insya Allah beliau respect untuk kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga beliau karirnya makin dimudahkan. Ya, kita doakan bersama. Kemudian yang kami muliakan dan kami takzimi Ketua Panitia Pelaksana peringatan Takbir Akbar pada pagi hari ini beserta seluruh jajaran, termasuk Sohibul Wilayah, seluruh jajaran Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanah Toraja, Bapak Kepala Madrasah dan seluruh jajaran tenaga pengajar yang kami muliakan dan kami takzimi Ibu Ketua Aisyah sekaligus Ketua Majelis DKMT, Masya Allah, dengan seluruh jajaran yang sudah mempersembahkan tadi beberapa persembahan dari DKMT, ada yang sholawat, ada yang Asmaul Husna. Ini sungguh luar biasa sebagai motivasi sekaligus insya Allah ada berkahnya untuk kita dalam kehidupan. Yang kami muliakan dan kami takzimi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Tanah Toraja dan seluruh jajaran pengurus dan hadirin wal hadirat, seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya pakai bahasa Indonesia ya. Campur bugis sebagian. Tablik Akbar ini tujuan utamanya ingin mendapatkan pencerahan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita mengambil garis lurusnya, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki Ramadan? Yang pertama, yang paling utama yang kita persiapkan adalah iman. Karena yang dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipersiapkan adalah iman. Nah, iman ini Pak agak susah karena tempatnya itu di dalam kalbu. Tandanya iman disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Narekku itapui asanna pong Allah Ta'ala. Ketika nama Allah disebut, maka wajilat qulubuhum, itu bergetar. Bahasa bergetarnya kalau dalam tasawuf, kajian tasawufnya begini. Semua yang hadir ini pernah jadi anak muda. Yang ibu-ibu pernah jadi gadis lah. Dulu waktunya anak muda, waktunya gadis, kalau ada orang yang sangat kita suka, sangat kita cintai, pujaan hati, itu baru disebut namanya, sudah ada di dalam hati getarannya. Kalau bilang yang Maryam, itu langsung muncul itu. Kalau bilang Akbar, itu langsung, kalau orang kekasih kita, itu yang disebut dengan wajilat qulubuhum. Ketika orang mengumandangkan azan dengan melafazkan kalimat Allahu Akbar, dan tidak ada getaran di dalam hati yang disebutkan wajilat qulubuhum, berarti kita belum beriman, itu baru berislam. Ini. Jadi iman itu Pak susah. Standar agama itu bisa dipahami secara sederhana. Makanya kalau kita ngaji dalam kajian tasawuf, rasakan sederhana.
bahwa kalau mau membuktikan kita beriman, itu kuncinya di situ. Makanya kenapa perpindahan gerakan dalam sholat itu menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar. Hanya ada itu yang berubah. Yang sami Allahu liman hamidah. Itu ada 3 versi. Katakan dari Sayyidina Ali sehingga berubah. Ada yang mengatakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia bersedekah sampai dibalas langsung oleh Allah. Nah itu sami Allahu liman hamidah itu berubah. Kemudian yang kedua, ketika dibaca ayat Allah zadathum imana, berimanannya. Jadi makanya sholat itu kan menambah keimanan. Tapi nanti saya tarik ke situ. Saya ambil dulu modal untuk iman itu ulama menjadi iya komeloki memperbaharui, memperkuat itu ada 4. Yang pertama jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Tapi hati-hati membaca ini. Ketika kita membaca la ilaha illallah, benar-benar tidak ada Tuhan. Ketika kita membaca la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Makanya di situ harus panjang sebenarnya. Makanya zikir ini kalau ditalaki itu dibaca gini, la ilaha illallah. Biasanya kalau di tarekat itu dia tarik la ilaha illallah. Nah, kalau dibaca saja la ilaha illallah, biar 100 kali itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kita baca sesuai yang ditalakikan ke Sayyidina Ali dari Rasulullah, insya Allah pengaruh. Makanya saya sarankan, ini kita istilahnya saya pribadi juga begitu. Kita ngaji bersama-sama sambil menasehati diri saya juga sendiri. Saya dan kita semua bangun tengah malam, ya komoto ki kowani, bisa membaca zikir ini biar 11 kali. Atau membaca zikir ini sebelum tidur. Atau guruta almarhum al-maghfurlah Ki Haji Sanusi Baco, itu saya dapat ilmu dari anaknya beliau, Dr. Nur Taufik Sanusi. Beliau itu punya wasiat membaca la ilaha illallah itu 40 kali di saat kita baring, dan itu dirutinkan selama 40 malam. Tidak terputus. Kuncinya supaya dibukakan pintu kasyaf. Ya. Tapi itu dibaca 2 kali, 40 kali pada saat kita mau tidur, 40 kali pada saat bangun. Dan itu rutin, tidak boleh terputus. Kalau terputus 1 kali, diulang lagi, start jadi 1. Itu beratnya. Ya. Yang kalau mau tidur itu gampang, yang susah itu kalau bangun, biasa dilupa. Ya. Makanya membaca la ilaha illallah. Nah, istilahnya orang Bugis maka ada aja musik kiri dakoro. Itu burung beo juga kan pintar baca la ilaha illallah. Nah, itu salamnya juga burung beo pintar. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Itu burung beo. Tapi karena dia tidak tembus ke dalam kalbunya sehingga dia tidak memberikan wajilat qulubuhum. Itu. Jadi cari zikir yang memang betul-betul itu bisa memberikan getaran. Nah, ulama kita pertama tadi zikir ini karena memang hadis. Tapi ada juga seperti Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu mengajarkan biar tidak membaca la ilaha illallah, cukup membaca Allah. Tapi itu agak tebal, kemudian mengangkat kepala ke langit sesudah sholat subuh. Itu juga menguatkan iman. Kau malam-malam minta Pak Esak di madodododong maka siang dilakukan itu. Sesudah sholat subuh mengangkat kepala ke langit kemudian membaca Allah, Allah. Kita merasa mendekatkan diri kepada Allah. Itu menguatkan iman. Kemudian yang ketiga, ini yang dilakukan orang Bugis. Mas dan siara kubur. Ditatur juga begitu ya? Iya, sama. Iya. Ya namanya tamar malam syara kubur. Apa hakikatnya syara kubur? Cuma saya kasih tahu Pak, syara kuburnya kita dengan caranya Rasulullah itu beda sekali. Syara kuburnya Rasulullah itu malam Jumat, itu jam 11, jam 12 malam sampai subuh.
Iya Pak. Ini yang susah. Karena kita ziarahnya pagi-pagi. Makanya sepulang dari ziarah kubur, itu Rasulullah ketika sholat subuh di subuh Jumat membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua adalah Al-Insan. Jadi yang subuh Jumat itu bukan sunnahnya sujud tilawah, bukan. Sunnahnya membaca 2 surah. Cuma kebetulan pada surah Alif Lam Mim Tanzilu itu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Ini yang kadang imam tidak pahami, Pak. Dia kira yang sunnah itu sujud tilawahnya, bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Cuma di Alif Lam Mim Tanzilu itu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Ini makanya Ahmad bin Hanbal itu dalam kitab fikihnya mengatakan, siapa yang sholat subuh di subuh Jumat hanya mau sujud tilawah sehingga dia membaca Alif Lam Mim Tanzilu, maka batal sholat subuhnya. Itu bahayanya, Pak. Kalau dalam fikih, makanya ini penting. Jadi yang sunnahnya itu membaca 2 surah, bukan sunnahnya sujud tilawah. Ini ada juga imam kan yang potong 3 itu Pak. Dia potong 3, mestinya dipahami itu. Jadi yang sunnah itu 2. Kenapa Nabi membaca 2 surah ini? Karena dari ziarah kubur. Sampai-sampai Aisyah kan curiga, ini Nabi kenapa keluar tengah malam? Siapa tahu ada hal-hal lain lagi. Ternyata Nabi itu ke pekuburan, ziarah. Dan saya kasih tahu Pak, kalau mau menambah iman bisa dites. Datang ke kuburan jam 12 malam Jumat sendiri, duduk di dekat batu nisan, kemudian dengarkan semua bunyi-bunyian yang ada, kemudian pikirkan kehidupan kita, dunia itu seakan-akan tidak ada nilainya. Dan itulah yang membuat iman bertambah. Makanya dikatakan kalau iman lemah, maka datang ke kuburan. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika imannya lemah, maka dia ke kuburan untuk menguatkan kembali. Karena dia mengatakan, nanti kalau aku wafat juga seperti ini, tidak membawa apa-apa. Nah, ini kalau ziarah kubur, sudah pernah dicoba Pak? Baru mau dicoba. Baru dicoba. Makanya di Jawa itu, makam-makam para habaib, para wali-wali Allah, seperti Wali Songo, itu kalau malam Jumat pasti banyak, ramai. Itu karena memang di situ sunnahnya. Ada al-hadis au kamakol. Saya tidak mau ini al-hadis au kamakol. Ada yang mengatakan hadis, yang mengatakan kaulun ulama, bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang-orang yang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Ada yang mengatakan hadis, yang mengatakan kaulun ulama. Makanya saya mengatakan al-hadis au kamakol. Jadi ada yang mengatakan itu kembalikan ke kuburnya. Dan ketika kita mendatangi itu ziarah langsung. Apalagi kalau makam para wali, makanya yang didatangi orang Bugis itu Pak, datang ke kuburan kapan? Yang pertama pengantin baru. Iya. Ya kok Pure Botito, Pure Pak Boting juga ke kuburan. Kenapa? Itu banyak orang tidak tahu. Yang diziarahi itu bukan orang sembarang. Ketika dia menikah hari ini, besoknya itu pasti ziarah dulu. Tidak ada yang dia lakukan kecuali ziarah kubur. Ini yang banyak orang tidak paham. Itu karena ilmu ulama. Itu ulama yang suruh itu. Karena sebelum engkau berhubungan dengan pasanganmu, maka datanglah ke kuburan para wali, berdoa, artinya doakan ulama itu, kemudian kau minta berkah yang kita sebut dengan tawassul. Ya, bertawassul, tapi bukan minta ke orang yang meninggal. Ajak takada, puanganu pasalam, itu jadi masalah. Itu yang musyrik. Makanya ada yang diperintahkan dalam agama, kalau kita datang mengatakan, doakan, setelah itu baru berdoa, ya Allah, berikan aku keberkahan, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan, sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu yang disebut tawassul. Kalau kita minta langsung ke orang mati, itu yang disebut tawassut. Bedakan. Iya. Kalau bertawassut itu minta langsung kepada si mayit. Kalau tawassul minta kepada Allah nikmat yang diberikan kepada orang yang kita ziarahi. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, nah disuka sekali rumahnya. Apa yang kita biasa bilang? Mudah-mudahan kalau anak-anakku bisa bikin rumah seperti ini ya Allah. Itu namanya bertawassul dengan
melihat benda. Datang ke kuburan, jangan minta ke orang matinya. Minta kepada Allah, cuma yang diminta, yang keistimewaan yang diberikan kepada orang yang disiarai. Makanya yang disiarai itu bukan preman. Bukan orang jahat, bukan preman. Maka perebuting, kadang karo nenemu, aserata naunu, lo musiarai, aja nah. Kadang karo paboto aja nah. Makanya mapaci, mulai dari malam mapaci, yang dipanggil itu mapaci adalah orang-orang soleh dan orang-orang terpandang. Seperti siapa? Kepala desa, kepala kampung, tetua adat, orang-orang imam itu yang dipanggil. Dia itu nangka makada karo sapisan na paboto oli itu dia nangka oli. Tidak, karena dia mengambil berkahnya, karena di setiap sentuhan-sentuhan yang baik di dalamnya terkandung doa itu disebut tapaul. Tapi kalau dalam bahasa agama disebut tapaul, kalau dalam bahasa budaya disebut senuangan. Nah, senuangan itu adalah mengharapkan sesuatu dari Allah dengan melihat, mengambil ibarat di situ. Kan makanya tuh orang Bugis begitu, angka 7 dia hitung-hitung. Oh, kalau ada uangnya ada 77 angkanya, nomor 7 itu 4 baku derek-derek langsung dia bilang sama 77. Nah, langsung nali itu nasan Indo dia. Salaman kamu piye di ku dia nang kana salai kak di. Mana seni? Kan benar. Tapi kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, saya coba padukan, Pak. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, ulama-ulama hikmah itu mengangkat itu, Pak. Angka 7 itu pilihan. Kenapa? 7 bulan kandungan itu syukuran. 7 hari kelahiran itu diakikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kenapa angka 7 dipilih? Kalau tidak sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya anak suruh dia sholat. Kenapa angka 7 lagi? Tawaf itu 7 putaran. Sa'i itu 7 putaran. Rakaat sholat itu 17 rakaat. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Coba. Itu angka 7, Pak. Ini kalau kita tarik dalam kajian Islam. Dan itu dibahas para ulama. Makanya orang kan selalu kelipatan 7. 7 tahun umurnya suruh sholat. 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena menghadapi 14. 14 tahun nanti pindah ke 21. Maka tahun umur itu masuk sekolah. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. 7 tahun kemudian suruh menikah. Kalau tidak menikah di situ, nanti tidak mau menikah kecuali 7 tahun berikutnya. Iya, makanya kalau ada anak tidak menikah di umur 21 sampai 28, nanti mau menikah itu di umur 40 ke atas. Kenapa? Karena syahwat menikah itu hilang. Hilang. Gairah menikah itu hilang. Nanti di 40 baru mau. Makanya yang sudah menikah juga pakinya di situ mau. Yang 40. Karena berulang lagi. Orang bilang puber kedua. Bukan puber kedua. Itu kelipatan 7 yang keempat. Itu kalau kita kaji Pak lebih dalam di kitab-kitab hikmah. Tapi saya tidak mau lari ke sana. Nanti bilang dukun lagi nih Pak Ustaz kalau iya. Itu semua kaitannya ulama kita itu dulu sudah tahu. Kemudian saya ingin bahasakan sederhana begini. Dalam agama kalau kita kaji seperti tadi mau orang sudah menikah langsung kan belum berhubungan itu Pak. Karena malam pertama itu tidak bisa berhubungan karena masih ada tamunya. Orang Bugis memang buka pas solo. Nah di situ. Makanya nanti pas besoknya itu ziarah kubur sebelum kau menyentuh istrimu. Kemudian yang ketiga, saya kasih tahu. Kenapa orang Bugis rata-rata dia nikahkan anaknya menjelang Ramadan? Itu di bulan Sya'ban. Iya. Saya tidak tahu orang Bugis Sidrap begitu Pak. Kalau orang Bugis yang lain saya tidak tahu. Magai. Ini yang orang tidak tahu. Kalau orang yang sering ngaji kitab, buka kitabnya Imamul Ghazali. Di kitab Hiyaliddin. Itu kitab tasawuf monumental. Imamul Ghazali itu menyampaikan begini. Siapa yang berhubungan pas selesai berbuka puasa di bulan Ramadan, sesudah minum air putih sebelum makan apa-apa, kemudian berhubungan, dan menyebabkan istrinya hamil, maka besar kemungkinan anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu pesannya Imam Ghazali.
ini ini saya kasih ilmunya Pak. Tapi kalau imam jangan pakai, karena ini kan waktunya mepet. Kalau imam sholat itu jadi masalah, karena nanti ditunggu di masjid. Mana Pak imam ini tidak datang, baru mau mandi. Itu Imamul Ghazali dalam kitab Fiyaluddin, bahwa orang yang berhubungan pas selesai berbuka puasa di bulan Ramadan, kenapa? Pertama itu waktu doa paling mustajabah. Yang kedua tidak ada syaitan yang lepas karena dia diikat. Yang ketiga kau baru saja melaksanakan ibadah yang hanya dirimu dengan Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, belum ada dosa yang kau lakukan setelah melakukan ibadah. Maka orang yang berhubungan pada saat itu pilihan betul. Ketika anaknya, orang itu bisa hamil. Itu makanya ada orang bilang buka Arab, orang itu. Makanya Pak buka puasa anak raih. Karena memang kan para habaib biasa pakai itu Pak. Ini bukan menurut saya nih, ini menurut Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Cuma saya menyampaikan pendapat beliau. Kenapa? Karena ternyata memang kuncinya. Kita juga kadang terbalik Pak. Kalau berbuka, nanti sebelum berbuka baru berdoa kan? Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu. Itu doa dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Karena dia bentuknya fi'il madhi kan? Bentuk lampau. Sama dengan kan ada dua doa itu. Ada yang zahabaz zuma'u wa batalatil uruq. Setelah bahasa tenggorokan. Bahasa ketenggorokannya orang yang belum minum. Kan tidak. Makanya ulama kita mengatakan, kenapa disuruh berbuka dulu baru berdoa? Karena Allah memberi hadiah kepada orang yang berpuasa itu dua. Hadiah di saat dia berbuka, di situ diminta. Nah banyak orang minum langsung makan. Mestinya minum dulu baru berdoa. Karena Allah menunggu doamu di saat itu. Cuma Allah mengizinkan kau membatalkan puasamu baru minta. Cuma kita batalkan puasa baru makan. Malaikat bilang, hei berdoa ke dulu bos. Ditunggu. Dihantam saja. Dia rugi karena tidak memanfaatkan waktu yang diistimewakan oleh Allah. Itu kuncinya. Makanya ini kan Tabligh Akbar persiapan Ramadan. Makanya saya kasih tahu memang. Jadi dua waktu itu kan paling istimewa kita dalam Islam itu. Yang pertama pada saat kita berbuka. Yang kedua di saat kita sahur. Sahur itu kan bahasa Arab. Dari kata sahara. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan. Wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara. Hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu waktu Pak. Akhir dari sepertiga malam. Sebelum masuk subuh. Antaranya ada waktu sekitar 15 menit. Itulah yang disebut dengan sahara. Makan di waktu itu disebut makan sahur. Gitu. Makanya kita mengatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Sahara itu 10-15 menit sebelum subuh. Nah kita makan sahur jam 2. Bukan makan sahur itu, makan tengah malam. Ini. Makanya Rasulullah mengatakan akhirkan. Kenapa? Karena sahur yang paling aman itu imsak. Makanya saya terus terang Pak, mau sepakat tidak mau sepakat, wallahu alam. Yang jelasnya saya nanti sahur kalau imsak. Karena imsak itu menahan 10 menit. Itu yang paling pas, mengakhirkan. Yang salah itu kalau sudah azan subuh baru makan. Itu yang salah. Jadi imsak itu kita diberi batas di Indonesia menahan 10. Kalau di Saudi tidak. Imsak itu dari kata saum, menahan juga. Makanya ketika masuk waktu subuh, imsak bersamaan dengan subuh. Kalau di Indonesia ulamanya tidak. Nah kasih maju 10 menit. Magai, macapak ki. Orang Arab makannya kurma, kita makan nasi. Kalau dikasih waktu bersamaan, tidak selesai nasinya, nah makan masuk subuh. Makanya dikasih jeda. Tapi saya begini Pak.
Saya tidak makan nasi kalau imsak. Saya tidak makan nasi. Makanya kita akali untuk mengambil semua berkahnya. Jam 2 malam silakan makan. Mau makan 3 piring silakan. Pokoknya makan saja. Jangan niatkan sahur. Makan saja. Nanti menjelang imsak ambil kurma 3 biji sekaligus air putih 1 gelas. Itu yang kita niatkan sahur. Mengikuti Nabi makan sahur dengan kurma sekaligus mengakhirkan sahurnya untuk mendapatkan berkahnya karena tadi sudah makan. Itu mengakali namanya. Ini. Tapi kuncinya kalau kurma jangan dimakan genap. Itu mesti makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan genap itu tidak jadi obat. Kalau dia dimakan ganjil itu jadi obat. Makanya Nabi sunnahkan dimakan ganjil. Jadi kalau makan kurma itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya, ke atas. Yang ganjil-ganjil. Nah, kemudian ada salah satu yang dilakukan Rasulullah yang jarang kita juga lakukan. Itu pada kurma. Ambil kurma 3 biji sama air 1 gelas, air hangat kuku. Kemudian masukkan kurma 3 biji itu dengan membaca suratul Fatihah setiap 1 biji. Itu direndam sesudah sholat isya. Nanti bangun sahur baru itu yang diminum airnya dan makan kurmanya. Itu bisa mengobati 40 jenis penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Jarang orang pakai itu. Itu obat, Pak. Cuma kadang-kadang kita kan makan kurma dihantam saja. Yang paling bagus itu air rendaman kurma. Itu obat. Ada kan beberapa termasuk madu hangat juga itu kan obat. Ya, cuma dia harus diaduk mengikuti arah tawaf. Itu mengikuti berlawanan arah jarum jam. Karena kalau kita aduk mengikuti arah jarum jam, itu toksinnya terbentuk. Kalau dia diaduk mengikuti arah tawaf, itu selnya itu terbentuk dan toksin menjadi hilang. Makanya Rasulullah menganjurkan mengaduk itu selalu arah tawaf. Makanya ibu-ibu kalau bikin air panas, diaduk mengikuti arah tawaf. Begini. Jangan begini. Oh, itu kuncinya. Jadi dalam agama itu sebenarnya sesuai. Iya. Semua yang diaduk itu mengikuti arah tawaf. Makanya sholat itu juga kan gerakan tawaf. Itu mengikuti gerakan tawaf. Itu semua berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini. Itu ilmunya. Orang tua dulu sudah pakai. Cuma anak belakangan tidak tahu. Karena tidak ada perhatikan. Ilmu orang tua kita dulu itu sudah sampai ke situ. Kemudian ada yang bahas itu kan, yang suka baca buku itu kan ada. Termasuk Dr. Masaru Emoto itu, yang dari Jepang. Ada bukunya itu, The True Power of Water. Ada juga itu The Magician of Water, yang meneliti air Sam-Sam itu molekul air. Itu kan ada. Kemudian ini tadi. Jadi kalau kita mau bagi waktu, Pak, sebenarnya waktu istimewa itu kan ada. Menjelang masuk maghrib, antara maghrib dengan isya, sepertiga malam, menjelang subuh atau disebut sahara, kemudian masuk subuh, sesudah sholat subuh sampai masuk waktu suruh, dan masuk waktu duha. Itu istimewa sekali tuh. Makanya kalau kita memanfaatkan, tidak usah termasuk ada nanti waktu itu yang paling bagus, sesudah azan duhur. Makanya di dalam hadis Imam Bukhari melaksanakan sholat, Rasulullah melaksanakan sholat itu 4 rakaat dengan tanpa salam. Artinya 4 rakaat tanpa salam berarti 4 rakaat 1 salam. Kalau dia mengatakan 4 rakaat dengan 2 salam berarti 2 rakaat 1 salam. Jadi Nabi itu kerjakan sholat sunat sesudah azan duhur langsung 4 rakaat baru 1 salam. Ketika Nabi ditegur, mengapa engkau melakukan sholat 4 rakaat? Rasulullah mengatakan, di saat inilah Allah membuka pintu langit. Dan siapa hambanya yang berdoa, maka itu akan tembus. Makanya pintu langit itu dibuka sesudah azan duhur. Makanya sebenarnya ada seperti Abu Hanifah itu memundurkan waktu duhur. Nanti menjelang jam 2 siang itu baru sholat duhur. Ada beberapa masjid yang pakai itu. Kalau kita kan tidak. Kalau sudah duhur langsung azan. Itu di tempat-tempat yang panas. Dia menunggu agak dingin baru ini. Ada 2 sholat itu yang bisa diundurkan. Yang pertama sholat isya. Itu lebih abdal kalau agak mundur. Apalagi kalau ada kajian.
ada ceramah, itu lebih afdalnya mundur. Itu Nabi pernah lakukan, itu hadis sahih. Dia mengatakan, seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka ini sholat isya yang lebih bagus. Itu yang agak larut malam, karena ujiannya besar, Pak. Kalau sholat itu orang sudah mau tidur juga capek. Biasa-biasa dia tidak lakukan. Makanya sholat yang ujiannya besar itu, kalau dalam fikih, semakin besar ujian suatu ibadah itu semakin besar pahalanya. Iya. Makanya orang yang banyak pahala itu yang jauh rumahnya dari masjid. Kalau yang dekat dari masjid ya sedikit aja tuh, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, rumah yang paling bagus adalah rumah yang dekat dari kuburan, jauh dari masjid. Kenapa, Bu? Iya, itu kan hadis sahih itu, Bu. Rumah yang bagus kata Nabi, yang jauh dari masjid, yang dekat dari kuburan. Berarti sebaliknya, rumah yang jelek, yang dekat dari masjid, jauh dari kuburan. Kenapa? Itu bicara hakikat. Bahwa rumah yang jauh dari masjid, itu setiap satu langkah kakinya, itu diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Makanya jauh dia jalan. Dan ujiannya besar, makanya pahalanya besar. Yang dekat dari masjid, lompat turun 3 langkah masuk ke masjid, dosanya sedikit saja terhapus. Makanya yang dekat dari masjid rumahnya mesti mutar dulu di lapangan baru masuk supaya banyak dosa yang terhapus. Ya kan begitu. Nah, kalau kita mau ambil langkahnya, tapi begitulah sahabat, ada yang mau mengangkat rumahnya, angkana melo pak dei bolana. Maka Nabi tidak usah. Siapa yang duduk tapakur di dalam masjid 1 jam, kalau ukuran kita, itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, makanya yang dekat rumahnya dari masjid cepat datang. Cuma ale yang dekat nanti ikamat orang baru lompat. Ini bilang macawek mo. Ini kuncinya, makanya kalau kita kejar nilai, Pak ya. Iya, usahakan ambil yang pahala yang paling besar. Tapi kalau masjid itu Pak kan ada ukuran. Kita masuk, ambil saf yang paling depan, sebelah kanan. Itu ashabul yamin, itu yang didoakan malaikat. Jadi kalau kita ambil saf itu laki-laki, kalau perempuan ke belakang. Kalau laki-laki, ambil saf yang paling depan, sebelah kanan imam. Itu ashabul yamin namanya, itu yang didoakan oleh malaikat. Sebenarnya yang paling bagus itu 7 orang di belakang imam. Tapi jangan berani ke situ kalau tidak ada bacaannya. Nanti imannya salah, tidak ada yang bisa luruskan. Fatal itu. Nah, kemudian sebelah kanan. Tapi tidak boleh jadi standar bahwa harus di situ. Tidak. Nanti imamnya siksa. Majak kamu makan itu. Kemana nanti kanan? Aja nonton lo kiri. Kosong sebelah kiri. Itu jadi masalah. Atau imamnya dibawa ke sudut. Kada tiba nipu imam lo korosuna supaya kena manang ini. Kan begitu. Sama jisa pertama, Pak. Seandainya kita mau mengikuti fadilah, kalau bangun masjid, tidak usah panjang ke belakang. Kasih lebar saja. 200 meter ke samping. Cuma 2 saf. Gitu. Kan saf paling bagus yang depan tuh. Dari situlah Imam Malik mengatakan, saf pertama itu bukan yang berdiri di saf pertama. Tapi orang yang paling duluan datang ke masjid. Itu yang disebut saf pertama. Walaupun dia duduk di belakang. itu karena dia bilang kalau hari Jumat wah fatal itu, nanti bilang hati barakallahu baru masuk langsung berdiri depan dapat pahala seperti unta. Wah ndak adil betul itu. itu jadi Imam Malik bilang yang dimaksud saf pertama adalah kelompok orang yang awal datang ke masjid. Tanya disebut juga as-sabiqunan awwalun. Orang yang pertama kali jam 10 sudah ada di masjid walaupun duduk di belakang, itu yang dapat pahala besar. Tapi guru Takiyamui mengatakan, kalau begitu masih berdebat. Kalau tidak mau kau berdebat, datang cepat duduk di depan, pasti mu dapat. Itu supaya tidak ada perdebatan, itu katanya guru Takiyamui Yusuf itu. Kemudian dalam masalah ibadah memang begitu, Pak. Kita harus sekali nanti Ramadan ini. Cuma di Ramadan itu kuncinya beda. 11 bulan itu penutup dosa. Di bulan Ramadan itu penghapus. Bedakan ya. Sebenarnya begini.
Kan sholat fardu dengan sholat fardu kafarat dosa. Sholat Jumat dari Jumat itu juga kafarat. Kemudian Ramadan dari Ramadan juga penghapus. Jadi makanya orang yang sholat fardu itu kan setiap dia sholat itu dosanya dihapuskan. Makanya kan Nabi mengatakan Allah meletakkan dosa di punggung dan di pundak kemudian di kepala. Makanya kalau dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa-dosanya sebagaimana dedaunan dari tangkai kayu. Makanya orang yang sering rajin sholat itu merasa berat perasaannya kalau masuk waktu sholat. Tapi nanti kalau sudah salam langsung kayak ada yang ringan, kayak beban ada yang hilang. Itu karena memang dosa diangkat. Itu salah satu hikmah sholat. Makanya kenapa kita disuruh ruku itu agak lama. Jangan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jadi masalah itu. Itu kan biasa ada begitu. Makanya agak lama rukunya supaya dosa itu berjatuhan. Itu kan ada. Dosa itu Pak banyak. Jangan bilang dosa itu cuma berbohong. Tidak. Orang sudah sholat pun itu Pak berdosa. Makanya orang sudah salam itu kan baca istighfar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita bilang? Astagfirullahaladzim. Itu dibaca 3 kali lagi. Kenapa dibaca 3 kali? Karena 3 dosanya orang sholat. Yang pertama ingatannya tidak khusyuk kepada Allah. Yang kedua bacaannya tidak sempurna. Yang ketiga gerakannya tidak sempurna. Makanya bacaan, ingatan, dan gerakan ada kekurangan, itulah istighfar 3 kali. Itu kuncinya. Makanya jangan bilang, kenapa orang istighfar nah sudah sholat? Mestinya bilang, Alhamdulillah. Oh tunggu dulu bos, 3 kesalahanmu. Karena sholat kok motormu mau ingat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tagun cingal lemur garu motor ke benar ko kalare di mau sudah. Araman rekin ono taruh sandal api benar ko kembali malik yo min demo garu komporo nak ko boleh. Masampajar. Baru nanya semua ada orang sholat bilang, oh di sini tadi pisau kuku simpan sholat itu. Karena memang orang yang sholat itu baru tenang. Dan di saat tenang itulah semua yang kita cari solusinya itu muncul. Makanya orang yang punya masalah disuruh sholat. Supaya dia bisa tenang mendapatkan solusi. Disebutlah sholat sunnah istikharah. Kan itu kuncinya. Makanya bapak-bapak kalau pergi ke kantor kayak guru-guru yang ada di MAN ini, kalau pulangnya sore, sholat asar dulu baru sampai ke rumah. Karena orang yang sholat di kantor sebelum pulang ke rumahnya, pasti di rumahnya itu dia tenang. Karena dia sudah sholat. Tapi kalau dia belum sholat, nah sampai di rumahnya, biasa masalah sekolah dibawa pulang ke rumah. Iya. Makanya kalau mau tenang, sholat. Sama kalau waktu duhur kita pulang, sholat duhur kita baru pulang. Kalau sholat duhur baru pulang ke rumah, enak itu kalau sudah sampai di rumah. Biar ada masalah tidak dibawa ke situ. Karena ada juga memang suami begitu Pak. Masalahnya di kantor dibawa pulang ke rumahnya. Dia jadi pimpinan di kantor, sampai di rumahnya mau juga jadi pimpinan. Oh tidak, suami kok di rumah bos. Bukan pimpinan. Iya. Iya, makanya ibu-ibu ini harus kasih tahu. Kalau ada urusan kantor, nak bawa pulang ke rumah, kasih tahu suami. Ini bukan kantormu ini rumah ini, kantormu di sana. Jangan bawa pulang urusan kantor ke sini. Simpan di kantor urusan kantor, di rumah adalah urusan rumah tangga. Itu penting, tapi jangan bawa urusan rumah tangga ke kantor. Itu simpan di rumah. Makanya disuruh sama Rasulullah perempuan, kalau mau jalan suamimu, antar ke depan pintu, salami tangannya, cium, kasih senyuman yang paling indah, kemudian usap lengannya, baru doakan. Begitu mungkin Bu? Hah? Kalau datang, jangan biarkan dia masuk di pintu. Paling bagusnya seorang istri turun menjemput di depan tangganya. Kasih senyuman yang paling indah. Ambil kalau ada yang dibawa. Kalau dia tenteng tasnya, ambil kita yang angkatkan. Salaman, cium tangannya. Baru ucapkan Alhamdulillah, senyum yang terindah. Supaya semua masalahnya di kantor itu sudah hilang. Sebelum dia naik ke rumahnya. Kalau di dalam kamar kita tunggui, Assalamualaikum, tidak ada yang ngomong. Langsung dia bilang, weh adik di sini, dia bilang, kenapa memang? Wah. Karena kadang-kala kalau ibu-ibu lebih sibuk sama Facebook. Di kampung saya, bukan di sini. Kalau di sini tidak.
Nah tahu semua urusannya orang. Semana urusan tahu. Mapat di wetangi anu ku Jakarta, pura nabos sepeda anu ku Kalimantan. Sakit lututnya si anu di Makassar, sakit giginya anu di Samarinda. Padahal suaminya mencerek, dia tidak tahu. Iya, karena dilihat di Facebook semua. Ada masalahnya dikasih masuk di Facebook. Tidak sholat, dia bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu pengkhianat. Seandainya ku tahu memang tidak bakalan. Baru bikin gambar lope-lope pacar. Bu, dari dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat diutus mencatat keluhan di Facebook. Tidak ada. Iya, tidak ada malaikat pencatat Facebook. Tidak ada. Makanya kalau ada masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Karena di situ solusinya. Kenapa? Karena komunikasi langsung sama Allah. Itu kan kuncinya. Ini penting saya sampaikan ini, Bu. Jangan ada masalah langsung dikasih masuk di Facebook. Sedikit-sedikit masuk di Facebook. Kalau ada duda yang dia lihat, oh ini orang sudah bertengkar. Langsung dia bikin komen. Sabar say. Itu sudah. Masalah itu. Iya. Tidak ada di sini, Budi. Ada. Tapi jangan juga langsung salahkan orang kalau ada di Facebook dia bikin status. Kadang-kala dia foto-foto itu baru dia upload di Facebook. Alhamdulillah hari ini kita ditraktir sama letting. Lama baru ketemu langsung ditraktir. Langsung ada yang komen, piak melo setia ceng. Ternyata we melo ya ceng alin nama di hati Pak Denioli. Kadangkala kita itu yang rusak Pak, tapi kita yang menyalahkan orang. Kuncinya orang sakit itu Pak gampang. Kalau orang dapat rezeki kemudian dia marah, itu sebenarnya orang sakit itu. Iya. Karena kata Makoro, orang beli mobil baru, dia cicil, langsung bikin, ya, nah cicilnya itu, mati kok nah cicil, nanti itu suruh wajah, gitu. Kan kadang-kadang begitu. Makanya saya wasiatkan. Kalau orang dapat kebaikan, orang dapat rezeki kemudian kita jengkel, orang naik jabatannya kemudian kita jengkel, bukan orang yang sakit, kita yang sakit. Iya, karena hati kita itu yang sakit. Rezeki itu tidak pernah berkutukar. Kalau orang rezeki jabatannya memang ya di situ rezekinya. Nah bilang begini, pendekatan itu tidak, itu sudah diatur, tidak usah permasalahkan. Makanya saya bilang kalau orang dikasih amanah, silakan jalankan. Kita di belakang mendoakan. Baru berdoa. Mudah-mudahan kalau anak-anakku juga bisa menjadi orang sukses. Doakan. Tapi kalau berdoa jangan sampai ke anak. Doakan. Anak-anak dan keturunanku. Kalau ke atas, orang tua dan para leluhurku. Jangan sepotong. Dan suamiku, kebunku, mobilku, anakku. Ku semua. Anak-anak dan keturunanku. Kalau ada doakan anaknya, nanti tidak didoakan cucunya, apa na betah. Kenapa nakal? Karena tidak didoakan. Makanya doanya Nabi itu anak-anak dan keturunanku. Iya. Kalau ke atas, orang tua dan para leluhurku. Supaya semua buyut kita dapat. Yang ke bawah itulah disebut baca doa salama. Yang ke atas itu disebut baca doa wadiala. Itu kuncinya. Ini makanya ulama kita dari dulu begitu aja simpel. Ya suruh doakan, doakan saja ke bawah. Ini doakan ke atas. Itu aja kuncinya Pak. Makanya kalau kita ngaji tasawuf sebenarnya sederhana. Saya pernah itu di dinding khusus urutan bilang, sebenarnya hidup ini gampang. Kembali saja kepada dirimu. Tidak usah terlalu jauh mengambil ibarat dari orang. Kembali. Jika orang mendapatkan nikmat kemudian kau jengkel, berarti kau yang sakit. Imanmu lemah. Iya, kalau kau melihat orang ada masalah baru kau jengkel, oh itu jadi masalah. Makanya di dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, Pak. Yang ada itu bab tamak. Karena sebenarnya kalau ada orang bilang orang kikir itu sebenarnya tidak. Itu orang tidak kikir, cuma kau yang tamak. Iya. Kau nggak tahu makan maseke ya, nutannya tahu maseke, iku magala milau aja negara milau tanda dia maseke. Iya. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada kikir, yang ada itu tamak. Apa sih teman dia atau meseke karena rezeki itu sudah cukup dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya, cuma dicukupkan dan dilebihkan. Makanya kalau dia mengatakan meseke milau tuh
Naganda modal mo aja nagarik nilaw eh. Nggak usah minta. Makanya yang kalau mata kong kata peran kada masih kayak makai kok magala nilaw. Itu kan selesaikan persoalannya di situ. Iya. Jadi orang yang bilang kikir itu ya. Nah, makanya nanti kalau Ramadan ini jangan kikir. Suka rajin sedekah. Tetangga-tetangga kita yang berpuasa, non muslim yang tidak berpuasa tetap bisa. Itu sedekah itu bukan hanya untuk orang. Itu untuk binatang pun boleh. Makanya memberi makan kepada binatang melata itu berpahala. Apalagi kalau manusia. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu tidak terbatas kepada orang. Ada orang sedekah nanti, oh tidak mau kasih karena tidak sholat. Wah, itu jadi masalah itu. Enggak, berikan dia semua. Karena sedekah itu adalah memberikan manfaat untuk orang. Makanya ulama dulu, kan begitu. Orang tua kita itu kalau mau makan, pasti dia kasih makanan dulu kucingnya. Sebelum dia memulai makanan, dia ambil. Itu ambil dasar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, selalu cari orang dia temani makan. Dan itu tidak ada syaratnya. Cuma dipanggil, ayo ke sini makan sama-sama. Dan tidak dia makan makanannya kecuali ada yang dia temani. Dan apa hikmahnya? Ketika dia dibakar, tidak terbakar. Api tidak mau membakarnya. 40 hari, 40 malam di dalam api, itu tidak terbakar. Dari sinilah ulama dulu mengambil dasar bahwa setiap rezekimu yang pertama, langsung sedekahkan. Supaya tidak terbakar tempatmu. Ya nariasa mula balu. Iya, jadi kalau ada misalnya kan begitu, ada orang belanja, langsung dia belanja 5.000 pagi-pagi, ambil yang 5.000 itu sedekahkan, ya nariasa mula balu. Kenapa? Karena rezeki pertamamu langsung kau sedekahkan, itu patolak bala, maka dia mula balu, yopi biasanya mula balu, irakko, tay nampa ya silakan. Tanya mula balu, seke bakasan na ya tuh, ikan. Orang dulu itu kan dia lipat supaya uang itu tidak bertukar. Nanti pulang ke rumahnya baru dia masukkan ke celengan. Yo pwede irak ko tay na ya bampang. Aduh. Inilah yang dipakai dan itu dasarnya Pak dari situ. Itu coba. Nabi Ibrahim itu kan dibakar dan dia masuk ke dalam api 40 hari 40 malam. Cuma api tidak membakarnya. Kenapa? Karena sifatnya yang dicabut. Jadi makanya kumakan jai pasidakana itu dia karena rasa. Makanya makanya kita dau mardakum bisadakah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Karena kalau orang bersedekah, racunnya itu sudah buang. Karena patolak bala toh. Iya. Ya kok enggak ada meandre pasidakah ki. Jangan makan dulu. Makanya orang sehat, dia nggak tahu pala sampai megala ada rupa alasan atau sekek mi itu. Termasuk penyakit gula itu rasa tahu kan dia. Saya sampaikan begini, sederhananya. Makanya orang Nabi kan mengatakan, ketika engkau memasak sesuatu, kemudian tetanggamu menciumnya dan dia kepengen memakannya, maka engkau berdosa ketika dia tidak mendapatkan makanan itu. Masa ini nasu? Ingat nami mau apa ini berdosa. Nah begitu. Artinya apa? Jangan merakiti perasaan tetanggamu walaupun itu dengan sekecil bau makanan yang dia tidak nikmati dari kamu. Itu kuncinya. Makanya sekecil apapun kita bagi ke tetangga. Meliki bale, kasih tetangga. Kita pingkaton aja makoko apa angkala maritau seke Pak Kiai. Gulukas. Lamar ditahu kan dia itu dulu kan tidak ada kulkas. Kalau beli ikan dimasak dikasih ke tetangga karena rusak kalau tinggal. Sekarang dikasih masuk di kulkas. Maki buah idepa telu. Kayak 2 bulan saya dapat anda cidi. Nah semenjak aku macake. Tahu seke. Jadi matan ratu kumeki mita nene na tahu seke 2 gulukas soko bolana. Ini sebenarnya kan dulu begitu karena tidak adanya kulkas sehingga kue makanan itu diberikan ke tetangganya dengan alasan nanti rusak kalau tinggal saja. Sekarang ada kulkas tidak rusak sampai merah matanya ikan di dalam tidak keluar padahal tetangganya makan lombok. Itu juga yang membuat orang tidak bertengkar dengan tetangganya ketika saling berbagi.
karena merasakan bahwa seperti keluarga sendiri. Pasti aman rumah tak pak. Pergi ki merantau na jaga baru kuci lompat nada bukan di koran na itu. Tapi kalau kikir ki na biar penjara dah betul tidur misalnya tahu sekek mo. Iya. Itu sebenarnya penolak bala. Iya. Coba membesar ki aku beli bolata. Sedikit-sedikit kasih sedekah, sedikit-sedikit kasih makanan, sedikit-sedikit bantu, sedikit-sedikit senyum. Itu kita adukan kalau ketemu langsung senyum. Karena Nabi bilang, tabassumuka fi wajhika ahika laka sedekah. Tersenyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Makanya semua foto cale itu tersenyum. Iya. Wah ini sudah setengah 12 pagi. Saya kasih tahu begini. Dalam bulan Ramadan itu kan penghapus, bukan penutup. Makanya kalau orang mengatakan Astaghfirullahalazim, itu dari kata istakparah. Istakparah itu bahasa Arab, menutup yang nampak. Kalau kita menulis di kertas ada tulisan salah, kita ambil tip X kemudian kita tip X. Tip X itu tidak menghapus tulisan, cuma dia menutup supaya tulisan itu tidak nampak. Itulah makna istakparah. Tapi kalau mau dihapus tulisannya, tidak pakai istakparah, tapi pakai kalimat al-afu. Makanya di bulan Ramadan itu zikirnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya kalau Ramadan jangan baca istighfar. Lambaki istighfar bulan Rajab, salawat di bulan Sya'ban. Di Ramadan baca Al-Quran dan Al-Afu. Makanya Nabi mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Kalau bulannya Allah istighfar. Bulan Sya'ban syahri kata Nabi. Bulan Sya'ban itu bulanku. Makanya baca salawat karena bulannya Nabi. Kemudian bulan Ramadan bulan untuk umatku, maka baca Al-Afu dan Al-Quran. Itu kuncinya. Makanya latihannya itu 3. Makanya dia pakai Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kenapa berkah ada 2? Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Karena salawat dan istighfar itu untuk berkah. Nah, untuk Ramadan wabalik, sampaikan aku. Kalau kita berdoa supaya sampai, kalau dikasih sampai berarti bersyukur. Orang yang bersyukur disebut mantari habiduhuli Ramadan. Nah, siapa yang bergembira karena masuknya Ramadan, maka itu sudah diampuni dosanya. Haram tersentuh api neraka. Makanya orang yang berdoa itu karena pengen dapat Ramadan, belum puasa sudah dapat ampunan. Nah, itu kuncinya. Jadi sebenarnya itu kaitannya semua itu hadis. Nah, jadi nanti kalau Ramadan Pak pakai saja itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya di antara 2 tarawih itu kan 2 rakaat itu kan dibaca itu. Yang kemudian biasa mau berbuka dibaca karena memang itu al-afu menghapus supaya dosa kita dihapuskan. Itulah makna kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min zambi. Di riwayat Allah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi yang puasa dan siapa yang mendirikan. Nah, itu kuncinya. Jadi itu aja, Pak. Enggak usah banyak pusing kalau Ramadan. Ngaji. Kemudian kalau ngaji baca warattilil Qur'ana tartila. Jangan cari hatam. Karena engkau mengaji mak bila temak nih. Ngambil Quran. Abu, dia nak ngaji. Merum-merum nih. Letuk memang. Kada kasihan ni teman asa ngakapan. Wih, piku betul mengaji. Dia itu nak ngaji. Merum nih. Makanya disebut warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena yang ditanya nanti bukan hati, tapi yang ditanya adalah lisan. Makanya dari situlah kenapa kalau sholat tidak boleh menutup mata, karena nanti dia yang bicara bahwa saya melihat. Kenapa sholat harus dilepaskan? Karena dia yang bicara bahwa saya yang melepaskan. Itu kuncinya. Makanya dilarang tutup mata, dilarang tidak melepaskan. Al-Quran juga begitu. Kenapa? Warattilil Qur'ana tartila. Karena malaikat juga pengen mendengar ayat yang kita baca.